Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA bersama saya Ayudin SPD, guru SMAN 1 Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini materi yang akan dibahas yakni makromolekul bagian 1 dengan submateri polimer. Materi ini dipelajari pada kelas 12 semester 2 untuk kurikulum 2013. Ya, para siswa sekalian, tentunya Anda ya sudah mengenal gambar-gambar ini ya, karena ini sering kita pakai ya, sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, ini adalah plastik kresek ya, kantong. Kemudian ini adalah benang nilon ya, sering pakai untuk tukang terutama ya, tukang kayu, tukang batu ya. Kemudian ini adalah paralon ya, pipa PVC ya. Kemudian ini adalah plastik putih ya. Ya ini untuk bungkus-bungkusan. Kemudian ini adalah benang wol ya. Kemudian ini adalah peralatan listrik ya. Kemudian ini adalah ya plastik film ya. Biasanya untuk melapisi mobil ya kacanya. Kemudian ini adalah teflon ya untuk memasak. Kemudian ini adalah ada ban, ada perahu ya dari karet sendal. Ya. Nah, para sekalian, ini sebenarnya dalam kimia ini semua adalah termasuk beberapa contoh ya dari polimer. Nah, sekarang apa itu polimer ya? Ya, mari kita ikuti materi ini. Pengertian polimer. Polimer berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan meros. Poli berarti banyak dan meros berarti unit atau bagian. Polimer merupakan senyawa besar yang terbentuk dari gabungan ya, banyak unit-unit molekul yang kecil. Unit molekul kecil disebut dengan nama monomer. Jadi polimer terdiri dari banyak monomer, dari ribuan hingga jutaan monomer, yang disebut dengan sebagai nama yaitu senyawa makromolekul ya, jadi senyawa besar ya. Jadi polimer ya bahasa Yunaninya, bahasa kitanya makromolekul. Ya, jadi misalnya ini monomer ya, monomer bergabung ya menjadi polimer ya. Misalnya monomernya etilena ya. Ini etilen atau etena ya, itu nama lain etilena. Itu bergabung jadi polimer namanya polietilena ya. Jadi saya ulang ya, etena itu nama lainnya juga etilena. Kemudian ini isoprena, itu nama IUPAC-nya sebenarnya adalah 2 metil ya, 1,3 ya butadiena. Jadi ada metil pada nomor 2, kemudian ada ikatan rangkap 2 pada nomor 1 dan 3. C-nya 4. Ya, maka namanya 2 metil 1,3 butadiena. Dan nama trivialnya isoprena. Ini bergabung ya membentuk poliisoprena. Ya, ini. Jadi ini poliisoprena ini hanya beberapa bagian saja ya. Jadi rumusnya panjang. Jadi ada strip ya ke kanan dan ke kiri. Jadi masih panjang. Nah, ini contoh penggabungan monomer menjadi polimer. Sekarang penggolongan polimer. Ya. Polimer ada yang namanya polimer alam, ya, yaitu polimer yang secara alami tersedia di alam. Polimer alam biasanya berbentuk dari proses kondensasi. Ya. Ya, contoh polimer alam misalnya selulosa, karet, protein, dan amilum. Ini contoh polimer alam. Kemudian yang kedua, polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat oleh manusia dan sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, biasanya polimer sintetis terbentuk dari reaksi polimerisasi adisi. Ya. Contohnya yang termasuk polimer sintesis, misalnya serat, ya, plastik, dan karet buatan. Kemudian yang ketiga, polimer semisintetis, yaitu polimer yang didapatkan dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Ya,
Contohnya selulosa asetat. Nah, selulosa asetat sering digunakan untuk membuat kaca film. Ya, jadi para siswa sekalian, ya, ini penggolongan pertama ada polimer alam, sintetis, dan semi sintetis. Jadi kalau ini hasilnya ini berdasarkan apa penggolongannya? Ya tadi alam, sintetis, dan semi sintetis. Jadi penggolongannya berdasarkan asalnya ya. Jadi pembagian polimer berdasarkan asalnya ada 3 ya, alam, sintetis, dan semi sintetis. Kemudian penggolongan selanjutnya ada namanya polimer termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang dilebur ulang melalui pemanasan menjadi bentuk semula. Terdapat beberapa jenis termoplastik yang cukup dikenal ya, seperti ya polietilena ya, suka disingkat PE ya, polipropilena suka disingkat PP, kemudian polivinil klorida ya, suka disingkat PVC, kemudian polistirena, nilon, dan polikarbonat. Ini termasuk termoplastik ya, jadi bisa dilebur ulang ya melalui pemanasan. Kemudian yang kedua ada termoset atau termosetting. Ini polimer yang tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk semula. Jadi biasanya plastik termoset diproduksi dibentuk ya pada saat bersamaan ya. Pada saat jenis plastik yang termasuk termoset contohnya akrilik ya, poliuretena, kemudian melamin, silikon, dan epoksi. Ya, jadi ada termoplastik dan termoset. Nah, berdasarkan ini, jadi penggolongannya berdasarkan apa ya? Ya, tadi penggolongan yang kedua ya. Ya, penggolongannya ya berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Ya, jadi berdasarkan reaksi terhadap pemanasan, ya polimer dibedakan menjadi polimer plastik dan termoset. Kemudian selanjutnya berdasarkan pembuatannya, ya reaksi pembuatannya dibedakan menjadi ya, ada polimer adisi. Ya. Polimer adisi yaitu polimer yang dibentuk melalui reaksi adisi atau penggabungan ya monomer-monomer yang memiliki keikatan rangkap. Beberapa contoh polimer adisi misalnya polietena atau PA ya, PE, kemudian polivinilklorida PVC, polipropilena ya PP, kemudian poliisoprena kret alam, kemudian politetrafluoroetena atau teflon, kemudian polistirena. Nah, contoh ya pembentukan polietena misalnya. Ini termasuk reaksi adisi. Jadi etena atau asetilana ya, itu sebagai monomernya. Nah, kemudian bergabung ya dan membentuk polimer namanya polietena. Ini sebuah polimer ya. Ini contoh reaksi adisi. Jadi kita lihat kalau reaksi adisi monomernya itu lihat ya ada ikatan rangkap ya. Di polimernya diputus tidak ada. Ini contohnya untuk polimer adisi. Ya, kemudian para siswa sekalian, sekarang yang kedua berdasarkan reaksi pembuatannya ya. Yang pertama tadi polimer adisi, kemudian yang kedua adalah polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi. Terbentuk dari gabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Ya. Beberapa contoh yang termasuk melalui kondensasi ya adalah nilon 66, kemudian dakron, amilum, dan protein ya. Jadi saya ulangi, berdasarkan reaksi pembuatannya polimer dibedakan menjadi polimer adisi dan polimer kondensasi. Kemudian berdasarkan susunan rantainya ya, polimer dibedakan menjadi ya, ada polimer linier, ya, yaitu polimer yang tersusun secara berulang, ya, berkaitan satu sama lain dan membentuk rantai polimer panjang. Ya, contohnya ya seperti polietena, polivinilklorida. Ini termasuk polimer linier. Kemudian yang kedua polimer bercabang, yaitu polimer linier dengan cabang berbeda panjang ya dari rantai utama. Contoh polimer bercabang seperti glikogen, ya, ada dalam tubuh kita ya glikogen.
Kemudian yang ketiga, polimer jaringan 3 dimensi atau polimer rantai silang ya, adalah polimer yang tergabung dan membentuk jaringan 3 dimensi ya. Polimer ini memiliki sifat sangat keras, kaku, dan rapuh ya. Contohnya adalah bakelite, kemudian resin urea, formaldehid. Ini penggolongan polimer berdasarkan susunan rantainya ya. Tidak ada linier, bercabang, dan polimer jaringan 3 dimensi. Kemudian penggolongan selanjutnya berdasarkan monomernya. Ya. Berdasarkan monomernya, polimer dibedakan ada homopolimer atau polimer linier, yaitu polimer yang tersusun dari monomer yang sama atau sejenis. Ya, misalnya polivinilklorida. Ya, polivinilklorida ini melalui reaksi adisi mengandung monomer yang sama yaitu vinilklorida. Ya, vinilklorida. Kemudian yang kedua kopolimer. Ini polimer yang tersusun dari polimerisasi monomer yang berbeda. Jadi kalau tadi monomernya sama, ini monomernya berbeda ya, yang membentuk suatu polimer. Contohnya misalnya nilon 66. Itu monomernya yaitu asam adipat ya dan heksametilendiamin ya. Ulang ya. Jadi kalau copolymer monomernya berbeda. Ya, misalnya nilon 66 itu monomernya asam adipat dan heksametilendiamin. Ya. Selanjutnya manfaat polimer. Ya, apa ya manfaat polimer itu? Ya, pertama, ya beberapa contoh polimer misalnya polietena ya. Adalah polimer dari monomer etana ya yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, polietena sering dimanfaatkan untuk botol plastik, ya, pembungkus dan isolator alat listrik. Ini contoh beberapa pemanfaatan polimer dari polietena. Kemudian yang kedua, polipropilena atau PP ya. Ini kebanyakan digunakan untuk pembuatan tali, ya, tali ya, tambang ya. Kemudian botol ya, botol plastik seperti contoh ini. Kemudian karung plastik. Nah, biasanya karung ini untuk apa? Pupuk bisa juga ya, untuk beras bisa. Ini pemanfaatan dari polimer polipropilena ya, atau PP ya. Kemudian manfaat yang selanjutnya PVC ya, atau polivinilklorida ya. Ini sering dimanfaatkan untuk membuat pipa ya. Pipa ya, ada pipa PVC ya. Kemudian pelapis lantai ya. Pelapis lantai apa nih ya? Pelapis lantai karpet ya bisa, karpet plastik, kemudian tongkat. Ini pemanfaatan ya polivinilklorida. Selanjutnya politetrafluoroetena ya, etilen ya atau PTPE atau nama lainnya nama apa trivianya teflon. Ini sering digunakan sebagai pelapis alat-alat masak ya. Contoh ya, nih apa nih panci teflon. Teflon memiliki sifat bulat ya, tahan zat kimia, tidak mudah terbakar, memiliki panas yang baik dan tidak mudah lengket. Ya, ini manfaat polimer namanya PTPE ya, politetrafluoroetilen ya, atau nama trivianya teflon. Selanjutnya ini nilon 66 ya. Nilon 66 sering misalnya untuk benang ya atau untuk apa ini tenda ya. Ini jenis polimernya adalah heksametilendiamin dan asam adipat. Jadi ini termasuk monomernya lebih dari satu macam ya. Disebut nilon 66 karena heksametilendiamin dan asam adipat itu memiliki 6 atom karbonnya ya. Jadi apa di sini heksametilen, heksa itu 6, heksametilen diamin, ya. Kemudian asam adipat, ini C-nya 6, maka namanya nilon 66. Nah, contoh ya nilon 66 seperti untuk membuat tali, tali nilon atau tenda ya, bagaimana yang lihat dan lain sebagainya. Ini manfaat tadi ya nilon 66. Ya, itulah para sekalian bahasan singkat tentang polimer. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadikan video ini sebagai salah satu sumber belajar Anda.
Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Ya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.